Ya bang ya. Ini ada di Al-Baqarah bang. Al-Baqarah 255 bang. Al-Baqarah 255. Ini kan abang kan mau tahu sedikit tentang Al-Quran, nggak apa-apa ya. Kita memberi ini edukasi juga bang. Nah, ini Al-Baqarah 255. Kita baca terjemahan aja. Ini surah kursi nih, ayat kursi ya. Nah, di sini katakan apa? Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, berarti Allah itu dialah Tuhan, tidak ada selain Dia lagi. Kalau ada orang membuat Tuhan lain-lain daripada Allah, itu Tuhan-Tuhanan itu. Tuhannya jadi manusia, jadi galon, jadi apa lagi gitu kan, sapi punya latu-latu berjuntai. Itu bukan Tuhan itu. Itu Tuhan akal-akalan itu. Jadi Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Dia maha hidup, dia kekal. Maha hidup dia kan, nggak pernah mati dia. Jadi kalau ada Tuhan yang mati bangkit, itu bukan Tuhan, itu zombie kampung pisang, macam hantu. Jadi Tuhan itu Dia yang maha hidup. Ini penjelasan sedikit ya bang, ya teman-teman di bawah juga. Nah, yang terus menerus mengurus makhluknya, berarti Allah itu Dia yang terus mengurus makhluknya. Dia yang mengurus makhluk, bukan makhluk yang mengurus Dia. Jadi kalau ada makhluk yang mengurus Tuhan, menangkap Tuhan kan, menampar Tuhan, meludah Tuhan, menyalib Tuhan, itu bukan Tuhan itu Tuhan akal-akalan, Tuhan gila babi. Malahan kalau ada orang yang percaya Tuhan seperti itu orang yang gila babi, sedeng. Itu bang. Jadi Tuhan itu Dia yang mengurus makhluknya, gitu ya? Dia yang mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang tidur di atas perahu kan, ngantuk, Tuhannya ngantuk, tidur, capek Tuhannya. Itu bukan Tuhan pengertiannya. Sebab Tuhan itu tidak pernah mengantuk, Dia tidak tidur, sebab Dia tidak sama dengan makhluk. Kalau ada Tuhan mengantuk, tidur, Dia nenen, netek, apa gitu, itu bukan Tuhan. Itu Oten, ya teman-teman Kristen catat, ini penting ya. Ini kalau kamu tahu tentang Al-Quran ya, di sini kan, tidak pernah mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya, ya, di sisinya tanpa izinnya. Jadi gitu secara singkatnya tentang penjelasan di Al-Quran. Jadi kalau ada Tuhan selain daripada yang dijelaskan seperti yang di sini, itu bukan Tuhan. Izin apa pendeta besar, saya sebagai pendeta kecil ini izin pamit dulu. Saya mau melakukan penginjilan ke seluruh makhluk ya, pada anjing dan sapi juga ya. Silakan. Saya izin pamit buat galon Pak Pendeta, galon Pak Pendeta. Galon pas ya. Oke, kita kedatangan Bang Karen ini. Bang Karen, masih Kristen Bang Karen? Halo, selamat malam, malam diselamatkan. Malam Bang Karen. Masih Kristen Bang Karen? Masih. Ini masa Abang Atta ini Kristen nggak mau kita bacain Bible buat mereka Bang Karen? Iya. Di mana itu menurut Bang Karen? Ya itu mah namanya kedabrus. Kedabrus itu apa itu Bang? Sebangsa apa itu Bang Karen? Sebangsa kera itu. Kera. Wih, Atta kera. Ya tadi kami membacakan Bible di sini. Terus dia panas gitu Bang Karen. Ngapain kalian bahas-bahas Bible? Ngapain baca-baca Bible? Muncul lagi makhluk gaib satu ini. Nah, ya kalau abang nggak percaya dia Kristen, ya udah debat aja abang sama dia. Kenapa emang? Ya lanjutlah Pak Pendeta. Marah dia Pak Bang Karen. Kita baca lah, baca. Namanya ya, juga kita. Pak Pendeta. Siapa juga yang marah Bang? Jangan marah lah. Kenapa marah? Tadi abang marah sama kami. Ngapain kalian bahas ini gitu? Itu abang bilang tadi? Bukan, cuman nggak pas aja. Ini Komel Islam kok bahas Kristen. Iya, kenapa sih? Sementara kalian itu nggak paham betul tentang Bible. Bahasa Indonesia, masa mereka, kecuali mereka orang Arab yang nggak mengerti bahasa Indonesia. Bible-nya kan bahasa Indonesia, masa tidak mengerti mereka?
Nggak ada ditulis di Bible. Agama lain dilarang baca, nggak ada. Coba mana referensinya? No. Itu salah satunya. Boleh itu, Bang. Ya, silakan guru besar. Izin Pak Boleh Pendeta baca, sedikit ini juga. cuman Jadi tadi aku sudah menarasikan yang bisa akan enggak. membalas kekalahanku ya terkait tadi. Oke lah, saya sudah tahu berarti. Tapi sedikit mungkin aku kena ini sama Bang Atta ini. Kalau menurut aku ini bagus dia sama guru besar sama kita semua ya. Cuman mungkin dia agak terguncang tadi lah, sekarang udah enggak. Begini Pak Atta sedikit ya. Ini kan aku biasa sama teman-teman Kristen juga ya bertanya ya, Tuhan Kristen itu maha segala-galanya juga, ya kan. Jadi dia bisa mati, bisa hidup, ya kan, terserah dia lah begitu, maha segala-galanya gitu ya. Maha Nah, apa ini dulu? satu pertanyaan penting ini Bang Atta ya kan. Tadi nama Tuhannya Bang Atta siapa tadi? Yesus ya Bang Atta? Oke, dia jawab pakai ada bahasa roh dia pakai. Oke, dia bilang. Jadi gini, aku tanyakan begini Bang Atta. Apakah Tuhan Anda itu bisa nggak menjadi Tuhan? Paham nggak? Apakah Tuhan Bang Atta itu bisa nggak tidak lagi menjadi Tuhan gitu loh? Silakan Bang, silakan. Itu penting Bang. Silakan Bang. Ya namanya Silakan. Tuhan ya tetap Tuhan lah, Bang. Jadi nggak bisa nggak jadi Tuhan lagi, tetap Tuhan deh ya? Dia udah Tuhan. Atau gimana? Yang kami percaya itu dia Tuhan. Ya Enggak selama- nanya itu, enggak nanya itu. Aku enggak nanya itu. Yang aku tanya gini simple loh. Tuhannya Bang Atta itu kan maha segala-galanya, ya kan? Maha segala-galanya lah, maha kuasa apa semua. Bisa nggak dia tidak menjadi Tuhan lagi gitu loh? Enggak jadi Tuhan lagi, bisa nggak? Kan maha segala-galanya. Ah, Ya. Maksudnya gimana? Udah tahu Tuhan maha segala-galanya, nggak bisa lagi jadi Tuhan. Jadi nggak bisa dia tetap jadi Tuhan gitu, tetap ya. Ya namanya Tuhan ya Tuhan lah. Baik. Terus waktu dia jadi manusia itu jadi apa? Oh itu kalian harus belajar banyak itu. Enggak, ini serius banget. Aku enggak ada niatan apapun ya. Enggak ada niatan apapun. Pas dia jadi manusia itu jadi apa dia? Kalau mau tahu, kalau mau tahu itu mungkin ilmuku agak kurang. Saya sarankan kalian Mungkin naik. Bang Guru Besar ya. atau buyeng lah. Iya, silakan. Bang Guru Besar ya, Bang Garin ya. Mungkin ini Bang Atta nih aku ragu nih, ini nyamar ataupun apa. Bisa sedikit aku bertanya Bang Atta sedikit ya? Enggak masuk ke ayat Bang ya. Sedikit Bang Atta aku bertanya sedikit. Enggak apa-apa Bang. Tadi saya mau tanya, Ini mau suruh soal jangan. aja, Bang. Giliran saya Bukan, belum percaya. Bang. Aku ragu abang ni Kristen ataupun bukan gitu loh Bang. Enggak susah amat sih soalan kau Bang. Aku siapkan pena, siapkan kertas juga Bang. Kalau bisa tahu nih, Bang Atta ni namanya siapa? Yang sebenarnya Tuhan Bang Atta ni namanya siapa? Namanya siapa? Udah, kalau udah tahu gak usah nanya itu Bu. Udah, oke gitu aja kok namanya. Oke, berarti Tuhannya Bang Atta ini namanya Udah gitu ya? Benar ya Bang Atta ya? Namanya Udah. Hah? Ketawa aja. Padahal kalian udah tahu. Iya, Boniko ketawa. Kalian tahu. Ketawa. Oke, aku ulang balik soalannya Bang Atta. Mungkin salah apa penyebutan, nggak apa-apa ya, kita ulang balik. Enggak. Jadi Tuhannya Bang Atta ini namanya siapa? Udah. Kalian kan udah tahu saya orang Kristen Tuhannya siapa. Ngapain kalian tanya lagi? Kalian Bang, catat kalian namanya. Namanya Kalian Tuhannya mana Atta namanya? itu Coret Yesus. lagi. Aduh. Yesus. Okey, enggak apa-apa kita mendengar jawapan. Yesus ya Bang Atta ya. Nah, Yesus ini Tuhannya Bang Atta. Okey, kita catat. Nah, Yesus ni kan anaknya Bunda Maria. Benar kan? Bang Atta ya? Kau tahu? Tahu. Memang tahu aku pendeta besar. Berarti Yesus ini anaknya Bunda Maria. Okey, catat, titik. Sekarang pertanyaanku Bang Atta. Ni aku enggak tahu ni. Aku mau ngetes ni. Berarti Tuhan Bang Atta namanya Yesus. Yesus anaknya Bunda Maria. Tuhannya Bunda Maria siapa namanya? Udah. Bingung juga ya Makanya- menjawab itu, aku juga bingung. Makanya- Bingung juga aku. makanya- Mikir ya ketawa. Bang Atta ya? Iya. Mikir kan?
Mikir juga. Bang mau Atta, jawab Yesus. siapa? Salah. Mau jawab Bapak, salah. Bingung juga jawab apa dia. Silakan. Mikir dia. Saya nggak heran kalau kalian punya pertanyaan seperti itu. Lah, siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Siapa? Allah lah. Beda. Beda Tuhannya. Berarti Tuhan abang sama Tuhan Bunda Maria beda, Bang Atta? Yesus, Berapa Tuhan, Bang? Hah? Tuhan Yesus itu kan, itu firman-Nya Allah yang menjadi Enggak manusia. nanya itu, Bang. Enggak nanya itu. Yang ku tanya, Tuhannya Bunda Maria siapa? Namanya? Ambulan. Iya, ini Mikir pertanyaannya abang kayaknya, Mikana mualaf kan? Mualaf Mikana kan tadi kan sudah mualaf Mikana tadi kan? Gara-gara ini pertanyaan ini Mikana langsung mualaf. Mikana langsung mualaf dia. Jadi Bang Atta, ini kan soalan biasa. Kita kan mau ngetes, Bang. Kayaknya abang ni Kristen nyamar ini. Ataupun abang jarang pergi gereja kayaknya. Bang Atta, mana sih abang ini? Aneh aja. Atau dia hanya duduk nggak ke gereja, duduk di kantin aja sambil ngopi. Kantin makan, ngopi. Ataupun dia pergi gereja duduk di belakang sekali, Bang Garin. Duduk di kursi belakang, tidur. Kalau nggak tidur main HP kayaknya Bang Atta ini. Kayaknya sih. Dia mampir di warung minum tua kayaknya. Saya naik ke Komal ini itu, saya mau dengar tentang kebaikan, bukannya mau tentang. Iya, kita kan mau ngetes dulu benar nggak Bang Atta nih Kristen gitu loh, Bang. Nah, sekarang siapa nih? Tuhannya Bunda Maria Allah. Berarti beda Tuhannya. Tuhan Bang Atta sama Tuhan Bunda Maria beda. Gitu. Kan saya udah bilang tadi, nggak usah bahas tentang Kristen, karena saya orang Kristen, saya udah tahu. Kenapa nggak bisa bahas? Ini kan keimanan abang. Kalau nggak bisa jawab, ngomong mohon ampun pendeta besar Ahayas, aku nggak bisa jawab, gitu aja kok. Aku skip, gampang aku. Aku nggak maksakan. Masa aku memaksakan? Aku hanya bertanya. Kalau Gitu. saya jawab kalian berketawa, nggak percaya juga. Itu kan percuma. Lah, kita kan sharing, nggak apa-apa kok di sini. Aduh, gimana sih? Kalian bahas tentang Sekarang Al-Quran, Tuhannya saya Bunda tahu Maria juga sama Tuhannya abang apa ini yang kan ada di dalam berbeda Al-Quran nih. seperti apa. Benar nggak? Benar nggak? Apakah ada yang Beda sedang Tuhannya. bahasa, apakah ada yang betul-betul Apa? Enggak, gini Bang Atta, kita selesaikan satu persatu dulu. Kalau mau skip, yang ngomong skip, nggak apa-apa. Aku nggak memaksakan. Sekarang aku mendapat jawaban daripada Bang Atta ini berarti. Izin dulu Pak Pendeta. Ya. Izin dulu Pak Pendeta. Ya. Bang Atta. Itu kan di HP abang ada kamera itu kan. Lambaikan tak aja tangannya. Nggak sanggup. Lambaikan tangan ke kamera bang. Itu bang. ya terserah kalian lah. Aduh. Ya, sedikit serius. Berarti kan berbeda Bang. Tuhannya Bang Atta sama sama Bunda Maria beda ya? Aku serius nih. Itu dia. Beda Benar kayaknya. itu Bang Atta. Serius nih, guru besar. Serius memasukkan Guru besar tanya itu. di disertasi. Guru besar. Iya. Iya, saya buat disertasi sendiri loh itu nanti. Bener nih. Berarti Tuhannya Bang Atta sama Tuhan Bunda Maria beda ini? Atau sama? Ya sama lah. Sama. Pendeta. Gimana ini? Sama pula. Gimana? Oke, baik. Berarti Tuhannya Bunda Maria itu Yesus. Sama kan? Bang Atta? Iya. Gitu dong. Berarti anakku Tuhanku. Sudah. Bang Atta? Berarti anakku Tuhanku. Anak menyembah, ibu menyembah anak. Ya itulah. Hah? Tapi dalam konteks yang berbeda. Anakku lah tuh. Nah, konten apa pula ini? Menyelamatkan. Ya aku saran kepada kepada pendeta besar jangan pernah sebut lagi ada guru besar ibu menyembah anak itu durhaka, tidak boleh ya.
kawan-kawan di bawah jangan pernah banyak ibu menyembah anak ya. Konteksnya boleh, berbeda. nggak boleh, ya. Kena anak durhaka ini. Menyembah itu berbeda, Bang. Kalian harus paham itu. Lah Tuhan kan untuk disembah, benar kan? Berarti Tuhannya Bunda Maria Yesus. Yesus ini anaknya Bunda Maria, berarti ibu menyembah anak. Ini kan anak durhaka, masih ibu menyembah anak. Yesus itu firman Tuhan yang dititipkan lewat rahimnya Maria. Enggak nanya itu. Sekarang Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus kan? Ya iyalah. Kan tidak kan saya berarti bilang, berarti itu kan anakku mengalah. Tuhanku. Anakku Tuhanku kan? Tengok si bodoh dia yang di bawah si keren ini. Si keren bodoh ketawa nih. Lucu banget, tapi gak apa-apa. Memang aku tuh ketawa juga sih bang. Benar. Iya ini serius, ini Tapi- guru besar serius nanya. Berarti Silakan guru besar. anakku Tuhanku, begitu? Ya, benar ya? Ini serius ini. Kan udah bilang konteksnya berbeda, Bang. Nah, maksudnya begini, itu tadi kan dibilang Yesus anak Bunda Maria, betul kan? Nah ini serius, saya catat loh ini. Apa main? Konteksnya jadi guru besar, konteksnya jadi begini. Tuhanku keluar dari memekku. Bang Karen ini Iya, jadi gini Bang Atta, guru besar ini kan Bisa tidak nggak pernah juga kalian punya perkataan framing-framing. itu yang sopan sedikit? Ya kalau guru besar kan tidak ada menghujat. Guru besar ini serius bertanya. Kasih Menurut keren pendapat babi di Bang bawah. Atta. Kenapa ini? Emak ini. Sebentar Bang Atta. Ini guru besar loh yang bicara. Ini anak Ya, anjing begini. oh, penuh. Cima ini. Siapa anak anjing? Kenapa bang Atta? Jadi gini Bang Atta, jadi gini ya, aku kan seorang guru besar ya. Ini Jadi hasil kalau kita perkataan belajar kamu ilmu menyebutkan. sebentar, aduh ini serius deh. Kalau kita belajar ilmu etimologi, ya, akar kata, ya kan. Sebentar. Kalau sesuatu itu yang jika disesuaikan dengan fakta di lapangan itu berbeda, itu perlu dipertanyakan kalau kita belajar ilmu. Contoh ya kan. Sekarang tadi kan sudah aku dengar tadi Yesus Tuhan ya. Ah, ya kata Bang. Terus tidak lama lagi anak Bunda Maria Yesus itu ya. kabur ya. Kabur. Nah, terus Tuhan Bunda Maria kabur ini. Mana ini ya? Saya baru ketawa dia udah kepanasan. Kenapa kalian Kristen kalau lihat saya kayak lihat hantu ini? Kenapa Baru saya marah? ketawa udah marah. Kenapa Kristen ini marah sama Bang Karen? Nggak Padahal Bang Karen, tahu. Padahal saya cuma ketawa loh. iya padahal Bang Karen sendiri Kristen kan? Kenapa Kristen lain ini marah sama Bang Karen? Ada. Saya rasa lucu ini anak-anak Kristen ini. Ditanya siapa Tuhannya? Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah. Lah ditanya berapa Tuhannya? 1. Abego. Ini sama kayak kita menanyakan kayak gini Bang Karen. Kucing itu hewan nggak? Hewan. Singa hewan nggak? Hewan. Beruang hewan nggak? Hewan. Berapa hewan? 1 gitu ya. Lama mikirnya. Jadi gimana Pak Pendeta? Nggak ada lagi OT-nya naik Pak Pendeta. Gimana? Sudah, aku bikin air bentar ya. Oh iya. Ya oke. Mengabarkan Injil kepada seluruh makhluk itu. Tekek Iya. sekarang yang diinjil. Aneh-aneh Kristen sekarang ini Bang Karen ya. Bukan aneh-aneh, gila semua. Dia kebanyakan kayak gini. Masa diberikan analogi dia marah-marah, kita ketawa dengan jawabannya dia makin marah. Padahal ketawa kita mendengar jawaban mereka kan gitu. Dia pula yang Iyalah. marah.
Perasaan Alkitab itu sudah di bahasa Indonesia yang terbaik. Tiap tahun ada revisi untuk menyesuaikan bahasa Indonesia yang terbaik. Lah, ditanya berapa Tuhannya? Satu. Siapa namanya? Yesus. Nanti ditanya Ibu Maria siapa Tuhannya? Allah. Lah kok dua? Aduh, Karisten. Iya, kemarin anak guru besar sempat tanya kan pas lihat kalender tuh. Dulu kan biasa kan kenaikan Isa Al-Masih gitu ya. Tiba-tiba ini di sini berubah. Kan tanggal merah nanti itu. Di sini kenaikan Yesus Kristus sekarang. Itu apa direvisi itu gimana itu? Bener ini, sekarang sudah kenaikan Yesus Kristus loh. Oh, udah ya. Oh ya, nggak masalah. Ya, mungkin. Oh ya, nggak ada masalah lah. Halo, Islam Pak Kristen loh. Saya Kristen itu. Kristen. Pak Pendeta masih monitor. Ini ada tamu dari kekristenan atau Bang Karen sama-sama Kristen dulu? Atau Pak Guru Besar? Itu nggak Kristen itu. Hah? Itu si Karin itu nggak Kristen. Oh. Kenapa, Bang? Ya coba silakan tes lah Kristen saya lah. Aku tes ya. Percaya Yesus enggak? Percaya Yesus sebagai nabi, iya. Utusan, iya. Jadi percaya Alkitab enggak? Percaya Alkitab, ya saya nggak percaya banget sih karena Ya, banyak Kristen terjemahan. mana yang nggak percaya Alkitab? Banyak terjemahan LAI yang salah, begitu loh. Iya. Bukan banyak sih, nggak ada sih. Banyak, Tapi 60 ribu terjemahan LAI salah loh. Itu kau mau bantah bagaimana? Oh, mau lihat itu mungkin, Bang. Mau lihat? Ya, Bukan mungkin tuh. mau lihat Abang Allah. Ini ada mumpung yang megang kitab. Alkitab Bantu. itu banyak ayat-ayat tambahan. Iya. Tapi itu kan hanya diterjemahkan. Tapi maknanya secara gramatika itu sah. Siapa yang sahkan? Emang Yesus turun sahkan Alkitab ya? Di LAI ya? Yesus datang ke LAI mensahkan Alkitab. Gini aja. Apakah Yesus? Makanya kalian Kristen jangan bodoh, mau dibodohin sama LAI terus. Apakah Yesus Mesias? Yesus Mesias, iya. Ya. Apakah Yesus satu dengan Bapa? Yesus satu dengan Bapa, ya ada ayatnya, iya, Sang Firman. Apakah kamu meminta dalam nama Yesus? Saya meminta Bapa di dalam nama Yesus, ya. Minta kepada Bapa ya, bukan langsung kepada Yesus. Apakah Yesus? Selamat malam, saudara-saudara. Saya dari Oten, orang Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini dulu. Bentar dulu Bang Bik ya. Ini Bang Karen ini Kristen, Bang Allah ini Kristen. Biar kita sama-sama dengar dulu Bang pemilih. Kan gini, Musa kan itu agama dan sukunya Yahudi lah, bangsa Israel lah kan. Walaupun dari suku Lewi. Oh, abang Dulu nggak? kurangi econya Bang. Bang, ekonya kurangi dulu Bang Allah. Nggak dengar suara Abang, nggak jelas jadinya. Kan Musa itu di bangsa Israel, itu bangsa Israel suku Lewi kan. Ya kan, yang menyembah Yahweh Elohim kan. Iya, kenapa emang? Iya. Lalu kenapa ada klaim Al-Quran bahwasanya Musa itu Islam? Saya Kristen nanya Al-Quran lagi, saya nggak ngerti Al-Quran gimana. Ya Allah, ini botol sekali kau. Tadi katanya kau mau tes kekristenanku, kau tanya Al-Quran. Udah dibilang dia Kristen. Mungkin begini Bang Karen, dikiranya Bang Karen, mungkin dikiranya Bang Karen ini nyamar mungkin. Udah Aduh. dibilang dia Kristen, nggak percaya kau mampu. Kalau orang Islam nyamar jadi Kristen itu udah murtad namanya. Allah, gimana sih? Jadi- Tes lah kekristenanku lah. Jadi, Apalagi yang kau mau tanya? cuman itu doang. Jadi kau nggak percaya Al-Quran ya? Ya enggak lah, saya Kristen gimana percaya Quran gimana sih kau? Ah, Ya bagus.
Jadi Saya percaya Yesus Kristus, anak Daud, anak Maria yang keluar dari selangkangan, ya. Izin untuk Bang Saya Karen. Ketika dia bertanya, Bang Karen, kamu percaya Al-Quran? Enggak. Dia pula yang tepuk tangan. Padahal dia yang goblok. Iya, goblok dia. Sudah jelas dia Kristen. suka saya dong, suka saya. Iya kan makanya ketawa orang. Oke, saya tanya dulu teman. Saya tanya dulu Muslim di sini. Ada nggak Muslim di sini? Kau mau tanya Nah, ini guru besar. apa? Udah. Silakan. Kan Musa itu kan bangsa Israel. Sudah kita tahu bangsa Israel itu Allahnya siapa, Yahweh kan. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran mengklaim bahwasanya Musa itu Islam gitu? Oh, itu. Ya. Baik, Tuhannya Musa kan Allah dalam Al-Quran. Siapa bilang Percaya Allah? Enggak. Baik, di saat Allah berbicara langsung kepada Musa, ya kan? Allah berfirman di situ, ya kan? Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ya Musa, aku telah memilihmu sebagai rasul, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan. Allah berkata kepada Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana. Allah berkata kepada Musa, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu tanpa perantara malaikat Jibril. Fa'abuduni wa aqimis sholata li dzikri. Musa diperintahkan untuk mengingat Allah itu dirikanlah sholat, kata Allah. Sebagaimana diperintahkan kepada Isa alaihissalam atau Yesus. Di saat Nabi Isa masih bayi sudah bisa bicara. Qala ini Abdullah, aku hamba Allah, kata Isa. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberi kitab karena akan jadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa, Yesus itu diberkati dimanapun dia berada. Aku diperintahkan sholat, membayar zakat selama hidup. Jarak antara Isa ke Musa berapa ribu tahun? Sama perintahnya. Sholat juga diperintahkan sama Allah. Berarti Tuhannya sama. Kapan Iya kan? Musa memanggil Allah gitu? Oh, jangan tanya kapan. Anda bertanya dalil Al-Quran. Aku jawab sesuai dengan dalil Al-Quran. Berarti Musa yang di Alkitab yang ada di Israel beda sama Musa yang di Al-Quran dong. Kalau Anda bilang beda itu urusan Anda. Ya beda. Yang jelas Anda bertanya tentang Musa, ya kan? Anda bertanya tentang Musa tadi. Jadi aku jawab, Tuhannya Musa Allah. Kan gini. Udah ya. Gini Bang. Tadi dalam Al-Quran udah jelas. Berarti Abang dalam Bible Abang bilang kan, Bang Allah kan. Gini. Berarti Tuhan Bunda Maria dengan Tuhannya Satu orang dulu lawan. Ya, oke. Raja guru besar. Kan gini guru besar. Dalam cerita Al-Quran kita melihat banyak kemiripan antara Musa, Yusuf, Salomo, Daud. Bahkan itu cerita-cerita sejarah yang ada di bangsa Yahudi, Israel. Dan kapan ini bangsa Israel memanggil nama Allah gitu? Guru besar kalau gitu saya mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Isa. Satu orang dulu. Sedikit ya, satu menit aja. Ya, silakan. Ya. 1 menit nggak lama nanti sambung. Bang Allah salam kenal ya. Di sini Keluaran 3:14 ya. Firman kepada Musa. Siapa yang berfirman kepada Musa ini? Satu orang dulu. Oke, lanjut. Bang Guru Besar. Silakan. Oh, ternyata sama ya. Itu Bible tadi, Pak Pendeta. Aku nggak baca Bible, nggak paham Bible loh. Itu Bible tadi. Pak Pendeta besar. Monitor. Bible. Oh, Benar, berarti ya. Musa yang sama. Kalau begitu berarti nggak bisa dibantah. Guru besar. Nah, saya kalau tadi ayat-ayat yang disampaikan Guru besar, saya mau percaya kepada Tuhannya Musa dan Isa. Boleh nggak Guru besar? Oh iya, harus Boleh ya? percaya. Oh iya, Boleh. Guru besar. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 ya, gitu ya Guru besar ya. Betul. Iya jelas bukan. Inilah Saya hidup kalau yang gitu kekal masuk itu. Islam, Guru Cocok. besar, masuk Islam saya, masuk Islam. Tapi jangan sekarang, jangan sekarang, jangan. Iya. Besok, jangan ya, jangan sekarang.
Ini aku udah 1 bulan ini loh miskomunikasi, baru baik hubungan Duta Besar. Jangan lagi hancurkan hubungan saya Duta Besar ya. Jangan ya. Musa jadi Ishak. Kenapa tadi Isa, kenapa tadi? Begini, Apa tadi? Begini. Kalau kita melihat sejarah, data-data sejarah, mulai dari Musa, mulai dari Abraham dulu. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yusuf, Daud, Salomo, itu kan semuanya bangsa Israel yang semua orang tahu di bumi ini, dan itu tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, dengan buku manapun, termasuk dari Al-Quran. Gitu. Izin boleh aku Bilang ngomong lagi ini. Enggak, kan aku izin. Iya Kalau sebentar Bapak Bang, nggak apa-apa. sebentar Terus Bang. izin. Kalau izin ke kamar mandi. Iya jadi gini, ini di tempat aku nggak ada nama loh ini. Mungkin nggak diridhoi sama Allah ya, nggak ada nama, gelap nih. Aku nggak tahu ya, kegelapan lah, aku panggil dunia kegelapan lah. Yang nggak ada nama soalnya, muncul tempat aku. Jadi kalau Anda bertanya itu, Anda harus paham betul silsilah keturunan Abraham. Ya. Ya kan? Ya. Abraham punya berapa anak keturunan? Punya 2. 2. Dari Yakub, dari Ishak punya anak siapa Ishak. namanya? Yakub. Ishak punya anak? Yakub. Yakub 2. punya berapa anak? Yakub dan Esau. Yakub punya berapa anak? Yakub punya berapa keturunan? Laki-laki 12. Baik. Yang keturunannya dan Salomo dari mana? Keturunan Salomo maksudnya? Ya, keturunan Salomo, keturunan Daud itu dari mana? Keturunan apa dia? Maksudnya gimana? Nah ini makanya kalau Anda bertanya tentang sejarah, bertanya tentang Iya, silsilah, maksud pertanyaannya. paham. Iya, pertanyaan. Bukan, Anda saja tidak paham. Salomo itu siapa punya Itu keturunan, Daud Anda Anda tidak bertanya paham suku. di situ. Anda bertanya suku Bukan atau suku. Makanya gini ya, dari ke-12 keturunan namanya Yakub, ya kan, yang cikal bakal menjadi Musa, Harun dari keturunan apa? Yehuda? Tahu nggak? Yehuda. Salah. Kalau Yahuda itu Daud. Baru Salomo dari Lewi. Itu jadi kamu kalau bicara tentang sejarah jangan begitu. Kamu harus paham betul apa yang kamu tanyakan. Iya. Oke? Gini. Oke, gini. Kan di Al-Quran banyak kemiripan antara cerita yang ada dalam sejarah bangsa Yahudi, termasuk dari Daud yang suku Yehuda, baik Musa yang suku Lewi, baik yang Yusuf, baik yang Yunus. Kita tahu bahwasanya Allah mereka adalah Elohim, Adonai, Yahweh. Oke, pakat dulu kan? Enggak, kalau di Al-Quran enggak ada kata seperti itu ya. Enggak tahu di Ya Bible ya. makanya saya tanya kenapa itu Al-Quran tiba-tiba klaim sejarah bangsa Yahudi. Nah, jadi gini ya, gini kawanku ya. Anda mengatakan ada kemiripan apa semua saya tidak persoalkan. Tetapi Al-Quran itu memberitakan suatu kebenaran tentang sejarah masa lampau. Sekarang aku tanya, kalau kamu tidak yakin dengan Al-Quran, Al-Quran sudah menantang Anda, ya kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u sahadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Buatlah satu surat saja kata Al-Quran yang mirip Al-Quran kalau kalian bisa. Gunakan penolong kalian selain Allah. Kalau memang kalian orang yang benar. Sekarang satu pertanyaanku. Kamu koreksi ya. Al-Quran mengatakan, ya kan, langit diciptakan tanpa tiang. Di surat Luqman ayat 10. Sebagaimana kamu melihatnya. Pertanyaan saya, di dalam Bible, kenapa langit memiliki tiang dan menggoyang-goyang? Mana yang otentik? Aku serius sebenarnya. Mana yang otentik ini kira-kira? Mana yang benar? Sesuai dengan fakta sekarang. Silakan. Tunggu ya. Tapi saya apa dulu penjelasan Bapak tadi. Nah, kenapa Al-Quran bilang dia sebentar, jangan lari ke situ. Saya tidak lari ke hal remeh-temeh. Saya kalau dialog substansi saya. Ke substansi saya. Saya nggak tipikal seperti itu ya. Aku serius kalau dialog. Nggak main-main ya. Nggak suka main-main. Saya nanti saya akan jawab. Anda akan mengatakan kok ada kemiripan. Berarti Anda secara tidak langsung meragukan Al-Quran. Benar?
Bukan ada kemiripan. Jawab. Dia klaim Al-Quran klaim Bani Tadi Israel. kan kamu Musa mengatakan Bani Israel. kok di Al-Quran itu ada kemiripan. Benar kan? Kalau Anda mengatakan Guru besar. begitu secara tidak langsung, ini serius dengar saya bicara. Secara tidak langsung kamu tidak meyakini dengan Al-Quran. Benar kan? Iyalah, nggak yakin lah, masa yakin? Baik, 2025. baik. Sekarang penonton kita 350 orang. Yang di bawah tolong taping. Mana kalian percaya kata Al-Quran kalau langit tanpa tiang? Dan di Bible langit memiliki tiang dan bergoyang-goyang. Sesuai Itu fakta artinya sekarang. tiang. Silakan keluar ke Itu rumah. artinya tiang, bukan artinya Kalian sesuatu. lihat. Lihat ke langit. Ada tiang tidak? Silakan typing di bawah. Siapa yang setuju? Itu artinya tiang, Bang, guru besar tiang udah diganti jadi salib di Bang guru besar. Itu pilar-pilar, itu bukan secara harfiah maksudnya. Tiangnya udah jadi salib. Langit tanpa tiang, langit tanpa tiang. Pilar, Percaya Al-Quran, langit ada tanpa dibilang tiang. Lama tuh. pilar, Oh ternyata pilar, di bawah pilar, ini pilar. biar Kristen juga percaya Al-Quran ya. Ini ada yang Kristen loh tapping-tapping di bawah langit tanpa tiang kata. Nah ini, jadi itulah makanya kalau dan guru besar jangan masuk ke dalam ranah akidah atau Al-Quran. Itu pasti ketampol kalian. Ini Oke? makanya begini. Wallah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup saya. Silakan Pak Tetap. Ya. Terima kasih. Izin boleh Bang? Bang Gelap. Izin ya. Kalau aku bilang Ibrahim itu mukmin gimana? Kamu percaya nggak? Enggak, mana ada yang dipercaya dari Enggak. kalian? Enggak ada. Kalau dengan Bible percaya nggak? Yes, saya percaya dengan Bible. Oke, kita buka ya. Nih, enggak. Mana. Jangan lari konteks ya. Yang tadi dulu tentang Enggak. sejarah Musa. Oke. Kau Iya. jangan lari-lari dulu. Satu tema aja. Mari kita baca. Mari kita baca ini. Nomor 9. 9 nih baca. Nomor 9 baca. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Ibrahim yang mukmin. Mukmin, Bang. Jadi Mukmin ini. itu dari mana itu? Percaya kan kamu? Itu dari mana? Itu apa Bang? Bible apa bukan Bang? Coba tampilkan Ini Bang. Galatia ini. Nggak boleh kita. Aduh, Galatia. Kau baca lah. Ini atas ini baca. Baru baca Galatia. kau. Oh Kau ya sudah Bible baca. ya. Bible itu. Enggak pernah baca berarti kau. Baru tahu ini. Dalam LAI nggak ada ditulis begitu. Oh, LAI. Oh ya, baik. Kalau LAI percaya? Ya. Dalam LAI. Kalau LAI percaya ya? Ya, baca nih. Katanya dalam Alkitab Lembaga LAI nggak ada. Alkitab. LAI pula. Hah? Gimana, Bro? Aku lanjut makan dulu lah. Ya elah makan. Aku gara-gara kau itu berhenti makan, Bro. Lu. Gini. Gara-gara kau ini. Gini bro, kan sudah fix dan itu tidak bisa dibantah lagi bahwasanya Musa, Daud itu bahkan Daud raja Israel yang kedua. Nah, ini gimana ini? Kalau nggak bisa dibantah kenyataannya ini mukmin. Ibrahim aja mukmin. Dibaca. Nggak percaya LAI itu. Katanya nggak bisa dibantah. Lah tertulis mukmin. Di mana ada tertulis mukmin di LAI gimana? Lah ini kebaca makanya. Katanya kebaca. Pengertian mukmin Baca emang sendiri. apa Pak? Pengertian mukmin apa? Aku mau lanjut makan lah. Ya silakan lanjut makan. Silakan. Bang Pak Pendeta sudah standby? Tugas saya sudah selesai. Oh, oke, baik. Silakan. Ini berkaitan dengan Tuhan ya. Tuhannya Israel gitu ya. Ya. Bang Allah ya. Oke. Allah. Apa namanya? Jadi kalau tentang persamaannya jelas sama gitu ya. Sama aku tunjukkan di Bible tadi gitu ya. Sama gimana? Jadi Tuhan umat manusia itu, masa Tuhan umat manusia berbeda-beda? Tuhannya Ya, umat beda-beda, Israel Bang. beda. Beda, Tuhan Bang. umat Cina beda. Tuhan Beda, umat Bang. India beda. Jadi secara hakikatnya sama, tetapi pemahaman orang itu yang berbeda-beda. Nah, ada Anda orang mengatakan menjadikan seperti sebentar Bang Awal, aku jelas sedikit ya. Ada orang menjadikan sapi itu Tuhan. Ada orang menjadikan galon itu Tuhan. Ada orang menjadikan anak manusia punya lato-lato berjuntai Tuhan. Ada. Tapi adakah mereka benar? Secara hakikat semua umat manusia ni Tuhannya sama. Tapi pemahaman orang yang
berbeda-beda. Itu dia pengertiannya. Bahwa ya. Nah, berbalik kepada dalam Bible gitu ya, tentang Tuhannya Musa. Itu kutanya tadi. Di sini dikatakan firman, siapa di sini? Keluaran 3:14 ini. Firman siapa Bang Awah? Baca aja Bang. Allah kepada Musa. Jadi Allah ini siapa? Allah. Siapa dia? Ya, siapa dia? Allah itu bagi bangsa kami, bagi pengertian kami, pencipta langit dan bumi. Jangan bilang Jangan dibaca Allah, Bang. Itu dia. jangan bilang Allah itu Yesus ya Bang ya, firman itu Yesus. Ya. Bukan. Nanti Jadi timbul Yesus. pertanyaan di sini. Kalau biasa. Tuhannya Bani Israel itu Allah ataupun apalah gitu kan. Saya bisa ngapain tanggapi, pula Bang. Tuhannya Kristen? Ngapain pula Tuhannya Kristen Yesus manusia? Kan Ya, bisa beda. saya tanggapi, Bang. Itu yang abang harus pertanyakan gitu loh. Udah bisa saya tanggapi, Iya. Bang. Ya, silakan. Gini, kalau abang tadi mengatakan bahwasanya Allah itu sama, Tuhan itu sama, baik Cina, baik India, itu adalah kesalahan paling besar yang Anda lakukan. Karena apa? Yang menjadi Allah bagi pencipta langit bumi hanyalah satu, dan itu dikaruniakan oleh kepada Abraham yang memperkenalkan siapa itu Allah. Karena Tuhan di perjanjian lama berkata, terserah dengan bangsa mana kau beribadah, dengan Tuhan mana kau beribadah. Apakah orang Tuhan Bani Amob, apakah Bani apa segala macam. Jadi ada banyak Allah, tapi itu Allah yang tidak hidup. Bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya ke bangsa Israel lah, itulah Allah yang sebenarnya. Oke Bang, sampai sini. Jadi kalau dibilang berarti Tuhan itu pilih kasih, nggak adil dia. Kan dia bukan pilih kasih, Bang. Keturunan dari Abraham lah, karena keturunan dari Enggak, bukan masalah keturunan. Masalah Tuhan hanya memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Berarti Tuhan pilih kasih loh. Enggak memperkenalkan diri kepada bangsa Cina, kepada bangsa Hindu. Nah kan? Berarti Tuhan pilih kasih dong. Ya, terserah Anda mau berkata seperti itu, tapi Tuhan mau berarti itu ya Bang salah mengerti. Itu yang akal harus dipakai. Jadi Tuhan gini Bang, sabar. Tuhan memperkenalkan kepada Bani Israel, aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya enggak salah. Sebab itu aku nanya ke abang, kira-kira agama Yahudi itu bisa enggak orang di luar Yahudi masuk agama Yahudi? Bisa enggak? memasuki agamanya bisa, tapi menjadi suku Yahudi nggak bisa. Nah, masuk agamanya gimana? Mana ada orang-orang itu bisa masuk dalam agamanya Bani Israel? Mana ada? Cuma penumpang gelap daripada pagan. Ada. Mereka menggunakan kitabnya. Mereka mengambil kitab mereka, ditempelkan ke kitab mereka, jadi Bible. Ada, itu pagan. Jadi manusia jadi Tuhannya, Bang. Tahu ya? Nanti kita bahas itu secara panjang lebar. Tapi tidak ada itu sebab manusia tidak masuk, tidak bisa orang-orang Yahudi sana enggak mengajak orang-orang di luar daripada Bani Yahudi masuk ke dalam agama mereka, enggak ada. Sebab agama yang diberikan kepada Abraham khusus untuk Bani Israel. Kalau kepada Ishak itu ada kok dari bangsa luar yang siapa? Seperti Ruth dari bangsa Moab, seperti Obaja dari bangsa Ruth, Moab. Banyak yang percaya. Berarti dia masuk dalam agama Yahudi gitu. Dia percaya kepada Allahnya bangsa. Aku nanya, Israel. Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat kepada bangsa Israel. Nah, tapi mereka percaya dengan Israel. Tapi kan jadi tidak ada. Makanya berkata, berarti tidak ada kitab Taurat itu diturunkan kepada umat manusia. Enggak ada kan? Enggak ada, cuman bangsa Israel saja. Enggak ada. Makanya Tuhan jadi ada. Kalau Allah ataupun Tuhan pencipta langit dan bumi ingin memperkenalkan
menurunkan hukum-hukumnya kepada Bani Israel, ya wajar aja. Kalau Tuhan ingin memperkenalkan ataupun menurunkan hukum kepada bangsa Arab, ya bisa-bisa aja. Kepada bangsa Cina, ya bisa-bisa aja. Bangsa India, bisa-bisa aja. Tetapi itu yang ku bilang, sabar. Itu yang ku bilang, Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu aja. Gak ada banyak. Tapi pemahaman orang, pemahaman umat manusia itu yang membuat Tuhan tu jadi banyak. Ngerti tak? Ya itu ku bilang. Coba aku tanya kepada abang ini. Ada enggak nabi-nabi daripada Bani Israel mengajarkan Tuhan itu bisa jadi manusia? Ada enggak? Ada enggak? Abang naik sama aku. Abang naik sama aku ya? Enggak, nanya sama tu tiang listrik Islam. Ini biar saya klarifikasi pernyataan abang. Silakan. Allah pencipta langit dan bumi itu satu sebenarnya, seperti yang abang bilang tadi, yaitu. Namun Allah pencipta langit bumi ini terkhusus bangsa Israel memiliki hak istimewa terkhusus dari Abraham memperkenalkan siapakah itu Allah yang sebenarnya. Dari sinilah makanya bangsa-bangsa yang lain pun bisa mengenal Allah melalui bangsa Israel. Melalui sama seperti Rut. Makanya Rut berkata Allah mula Allahku. Berarti adanya Allah dia. Allah mula Allahku, Tuhan mula Tuhanku. Nah itu kata Rut dari bangsa Moab yang Tuhannya beda daripada bangsa Israel. Nah, kalau konteks yang abang bilang tadi, percaya nggak Yahudi akan Allah menjadi manusia? Mereka percaya, tapi bukan semua. Sama seperti Yahudi mana Tuhan jadi manusia? Yahudi mana? Coba kasih tahu pada semua nabi-nabi akan percaya bahwasanya kedatangan Mesias. Enggak. Mesias yang kutanya, ketika Tuhan, siap nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia? Oke. Silakan. Namun dalam kenyataan, dalam karya Allah, penebusan Allah, manusia hanya mengetahui Mesias. Enggak nanya itu, enggak nanya itu. Tapi dalam yang kutanyakan, nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia? Nabi mana? Tidak ada. Enggak ada. Tapi begini bang, tapi gini. Jadi kenapa Kristen menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu jadi manusia? Kenapa? Ini yang kubilang tadi, pemahaman manusia yang berbeda-beda. Ini yang dikatakan ajaran sesat, ajaran iblis. Itu namanya pluralisme. Itu namanya pluralisme. Mana? Kalau seperti statement yang bang bilang itu jadi pluralisme. Bahwasanya Tuhan itu sama semua. Nanti jadi kita orang-orang muslim bebaslah masuk-masuk menyembah berhala. Itu jadi kesalahan statement. Ini abang nggak ngerti. Oke, izin sebentar. Aku jelasin sedikit bang ya. Izin sebentar ya. Menurut abang ini, manusia di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia sama masyarakat Malaysia, Tuhannya beda ataupun sama? Secara yang sebenarnya. Secara budaya gitu ya. Secara yang benarnya, yang sebenarnya, bukan pemahaman manusia bang ya, bukan pemahaman manusia, secara hakikatnya yang sebenarnya. Adakah Tuhannya masyarakat di Malaysia ataupun masyarakat di Indonesia ni Tuhannya dua ataupun sebenarnya banyak, Tuhan ataupun itu hanya satu aja? Tapi cara pengenalan mereka berbeda. Cara pengenalannya itu yang dia berbeda. Yang aku bilang barusan. Jadi seharusnya Tuhan kita itu secara yang sebenarnya satu. Mana ada Tuhan kita itu banyak? Cumanya pemahaman manusia yang membuatkan Tuhan itu banyak. Ada orang manusia membuat Tuhan itu galon tu jadi Tuhan. Ada sapi jadi Tuhan. Ada pinggan mangkuk jadi Tuhan. Kuali jadi Tuhan. Ada juga manusia menjadikan anak manusia jadi Tuhan bang. Ada. Tetapi itu pemahaman manusia. Jadi kita harus cari tahu yang mana yang benar. Adakah Tuhan itu kelihatan? Ada enggak para nabi mengajarkan Tuhan bisa kelihatan? Kita harus cari tahu. Itu yang penting. Nah kan? Tapi kalau pemahaman abang Tuhan bisa jadi manusia, itu yang kutanya. Kalau di Kristen,
Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi Semua bisa nabi jadi mengajarkan manusia? itu. Nabi Semua mana? Mereka percaya bahwasanya Mesias yang juru Enggak selamat. nanya Mesias. Emang Bang. Mesias apa Kalau artinya, Bang? Mesias, Mesias apa Kores artinya? pun Mesias. Daud pun Mesias. Aku enggak nanya Itu Mesias. Bang, ya elah, ini lah salah paham abang ini. Ah. Mesias itu juru Yang ku selamat. tanya abang nanya apa, jawab apa. Enggak, aku enggak Mesias nanya itu Mesias. ini Bang, Mesias itu juru selamat. Mesias itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Coba aku tanya. Dalam kemanusiaannya, Dalam kemanusiaan. Enggak nanya itu. Bang, aku enggak Mesias nanya itu itu. juru selamat, Bang. Mesias itu Iya, juru selamat. Yang menjadi Kalau juru begitu, selamat hanya kalau Tuhan. begitu Musa pun juru selamat loh, Musa. Dia hanya nabi, Bang. Gimana? Abang mengatakan juga, okey, aku kasih data sedikit ya. Aku bisa kasihkan kalau abang mengatakan juru selamat. Musa pun juru selamat loh. dari dosa, Bang. Juru selamat dari dosa. Juru selamat dari dosa. Gimana datanya itu? Abang ini. Nih aku kasih datanya kalau abang ini Kristen-Kristen di bawah catat ya. Abang fokus apa yang aku tanyakan supaya abang tu bintar. Mungkin esok bisa itulah. Ini dikatakan apa ni? Di KPR 7:35 ni. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Nah, siapa penyelamat di sini? Coba aku tanya. Siapa? Penyelamat dalam konteks di situ adalah penyelamatan bangsa Israel dari Mesir. Boleh lah ni. Dari Mesir. Mulai lah ni. Namun dalam konteks juru selamat yang saya bilang juru selamat dosa, Bang. Ngerti dulu juru selamat dosa. Oke, Bang? Juru selamat apa? Juru selamat dunia, juru selamat dosa yang Juru menggambarkan selamat dunia. Kalau abang mengatakan begitu, berarti Tuhannya enggak adil. Ngapain pula baru diutus juru selamat di zaman Herodes? Ngapain? Sebelum enggak diutus. Makanya nabi-nabi percaya, Bang. Orang yang sebelum Tuhan Yesus. Nabi percaya, nabi mana? Percaya apa? Nabi-nabi Abraham. Mereka berbahagia melihat hari-hari Yesus datang. Mereka berbahagia melihat hari-hari Yesus datang. Makanya Yesus bilang, jika Abraham melihat aku, ia bahagia. Bahagialah. Wajar aku kalau bahagia, aku kalau nabi yang datang. Masalahnya kalau abang mengatakan dia juru selamat dia. Kami orang Kristen percaya Mesias sudah datang. Urusan abang lah percaya, bukan urusan aku. Abang iya. Aku tahu. Aku hanya menyampaikan aja. Itu kan iman abang. Kembali ke pertanyaan awal. Kalau abang mengatakan Yesus itu penyelamat, Musa bisa juru selamat juga dia menyelamatkan orang Kembali Israel. ke pertanyaanku penyelamat awal. dia. Kembali ke pertanyaanku ke awal. Kenapa Al-Quran mengakui bangsa Israel ini menyembah Allah yang dari Arab? Menyembah Allah dari Arab, maksudnya? Yang dari Allah. Mana sih bilangnya? Allah. Kenapa orang-orang? Abang tahu orang? Aku tanya kepada abang ini. Kalau orang-orang Arab Kristen ya, dia memanggil Allah tu gimana cara memanggilnya? Orang Arab Kristen. Kalau enggak tahu ngomong enggak tahu bang, jangan sok tahu. Bisa aku kasih tahu. Allah juga. Allah juga. Allah juga. Itu. Jadi enggak ada orang Arab Kristen tu manggil Allah. Ya, makanya jangan Allah kepala bapak kalian Kristen. Enggak ada orang Arab Kristen memanggil Allah, enggak ada. Jadi ya. Makanya nama saya itu harus kalian belajar itu. Allah. Ya. Saya bikin AWL. Makanya bang gini dalam konteks enggak itu yang kutanya ke abang, ada enggak orang Arab Kristen itu memanggil seperti kalian Allah? Enggak, Allah ada enggak? Itu kan hanya ya udah, ngapain memang kalian Allah? Kalau otak kalian Kristen, belajarlah, jadi tahulah Allah mana kalian? Nih bang, tanya apa dijawab apa bang ini? Ya, ini bang. Benar. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Bani Israel ini mereka menyembah Allah gitu bang. Mereka menyembah juga Mekah yang dibangun Ibrahim dengan Ismail. Mereka menyembah bahwasanya Bani Israel tunduk kepada Allah yang di negeri Mekah. Benar. Namun pada kenyataannya konteks dalam sejarah mengatakan
bahwasanya Allah daripada bangsa Israel ini Yahweh, Yahweh. Mana YHWH mana? Di mana tertulisnya? Ya, Di mana? tanya dulu pertanyaanku bang kok. Abang klaim aja. Jawab Tapi dulu yang paling pertanyaan. penting bang, gak ada di Al-Quran izin mengatakan Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus. Gak ada ya, bang ya? Izin bentar boleh Pak Pendeta? Izin sebentar. Silakan, tunggu semua. Ya. Ya, ini hasil rekapitulasi dalam konteks sudah 13 kali ya. Dalam konteks. Ya. Setelah aku makan sampai sekarang ini 13 kali dalam konteks. Oke, silahkan dilanjut. Pak Pendeta. Mabuk.